Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang buntut dari persoalan yang terjadi khususnya di Cilegon, yaitu pertemuan antara Menak Yakut Holil Kaumas dengan wali kota Cilegon yang berujung tidak membaik. Tentunya ada berita yang tidak membaik dari persoalan yang terjadi ini. Saya akan membacakan berita yang dilansir oleh Liputan 6 dengan judul Kisruh Pendirian Gereja di Cilegon, Menak Yakut digugat ke pengadilan. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini setelah perjumpaan antara wali kota Cilegon dan Menak, ini berujung pelaporan atau penggugatan oleh pengurus besar Yayasan Al-Khairiyah, yaitu kepada Pengadilan Negeri Serang. Ya, saya akan membacakan berita ini yang dilansir oleh liputan6.com. Jakarta, polemik pendirian gereja di Cilegon berbuntut panjang. Saat ini Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Kaumas digugat ke Pengadilan Negeri PN Serang. Pengurus besar Yayasan Al-Khairiyah yang didirikan Kiai Haji Brigjen Syam'un tahun 1916 menggugat 10 orang dan institusi buntut dari kisruhnya pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Nah, siapakah orang-orang yang dituntut oleh pengurus besar Yayasan Al-Khairiyah ini? Yaitu di sini dapat kita lihat banyak tokoh yang digugat seperti Menak Yakut Holil Kaumas, HKBP Maranatha Cilegon, Panitia Pendirian Gereja, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, Edi Aryadi mantan Sekda dan Wali Kota Cilegon, hingga Nasir mantan Lurah Grem. Nah, gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas sehubungan dengan pernyataannya yang tersebar di video dan diduga menyudutkan kota Cilegon karena seolah dianggap intoleran karena isu penolakan tempat ibadah gereja HKBP Maranatha Cilegon, kata Sekretaris PB Al-Khairiyah Ahmad Munji dalam keterangan tertulisnya. Nah, kalau kita memperhatikan di sini sebenarnya pengurus dari Yayasan Al-Khairiyah ini yaitu menuntut dengan alasan di situ katanya nih Menteri Agama ini sedang menyudutkan Cilegon tentang isu intoleran. Nah, kalau kita memperhatikan fakta yang terjadi memang begitu adanya di Cilegon. Kalau memang tidak mau disebut intoleran, ya harus menerima tentang keberadaan gereja di Cilegon. Itu yang harus dilakukan. Nah, lanjutnya di sini Ponpes berusia 106 tahun itu mengajukan gugatan agar pendirian gereja di Cilegon yang tidak sesuai prosedur peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 agar dibatalkan. Karena mengabaikan masyarakat setempat untuk kepentingan menjaga bineka tunggal ika dan toleransi beragama di kota Cilegon yang sudah tercipta sangat kondusif terangnya. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di Cilegon, yaitu keberpihakan antara agama yang minoritas kepada agama yang mayoritas. Di sini sangat mencolok tentunya, bahkan wali kota yang harus bersikap netral di situ sangat disayangkan untuk melakukan keberpihakan terhadap agama tertentu. Nah, kalau kita memperhatikan berita ini, gugatan yang diajukan juga untuk memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang setuju maupun menolak pendirian gereja.
sekaligus memberikan pelajaran agar menyelesaikan persoalan tidak selalu melalui pengerahan massa dan menghindari kontak fisik antar kedua belah pihak. Kemudian, untuk merendahkan ketegangan yang ada, baik Menteri Agama maupun pihak yang menolak pendirian gereja untuk bersama-sama menahan diri dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Negara ini adalah negara hukum yang mengatur segala ketentuan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya segala ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku itu berada di bawah norma-norma yang berlaku di masyarakat jelasnya. Sangat disayangkan tentunya kalau kita melihat tentang tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh pengurus besar Yayasan Al-Khairiyah ini kepada pengadilan negeri. Kalau memang di situ tidak mau disebut intoleran, ya tentunya masyarakat yang mayoritas berada di sana menerima keberadaan gereja HKBP Maranatha. Ya, kalau kita melihat berita ini sangat disayangkan. Bagaimana mungkin tidak mau disebut intoleran kalau memang fakta dan realitanya terjadi sedemikian. Ya, saya berharap semoga hal ini cepat selesai dan tidak berbuntut panjang dan semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Mari saya mengajak umat Kristiani untuk terus berdoa, mendukung supaya semua boleh terlaksana dengan baik, dan kiranya hikmat Tuhan boleh menyertai Menteri Agama untuk masalah ini boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.